Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan akan membekali kita untuk memasuki sepanjang aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam hari nanti dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolonganmu, atas perlindunganmu sepanjang malam hingga kami boleh tidur dengan nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu agar kami boleh memasuki ke hari-hari kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami di dalam pimpinan pertolongan dan pernyataan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mulai acara Manarema kita yang kita lakukan setiap pagi. Dan pada pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu bertekun. Kalau kita mendengar kata-kata bertekun, ini tentunya menunjukkan bagi kita seadanya satu ketaatan dan kesetiaan di dalam kita menghadapi segala beban kehidupan kita. Sepanjang hari, setiap pagi kita selalu memiliki kerinduan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang terbaik, hal-hal yang sudah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Namun seringkali apa yang terjadi? Seringkali masalah, hal-hal yang lain yang tidak kita pikirkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu patutlah kita selalu bertekun. Terlebih kita hidup sebagai orang percaya, kita harus tetap bertekun. Karena bertekun itu adalah merupakan kunci keberhasilan kita. Bertekun di dalam doa, bertekun menanti jawaban Tuhan, bertekun menanti segala janji-janji Tuhan, dan bertekun untuk tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Di sini kita melihat ya apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berfirman kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia seorang yang tiada seperti apa yang ada di bumi. Ia demikian saleh dan jujur. Ayub merupakan orang yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Di sini kita melihat iblis, kalau kamu mau mencobai dia, silahkan. Dia adalah orang yang luar biasa. Ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ia tetap tekun di dalam kesalehannya. Dalam menghadapi situasi apapun, dia tetap tekun. Dia tetap taat. Meskipun engkau membujuk aku untuk melawan dia, kata Tuhan, aku mencelakakannya tanpa alasan. Iblis berusaha untuk mencobai Ayub, tapi Ayub adalah seorang yang tekun. Tuhan sudah tahu mutu karakter Ayub ini. Oleh karena itu di sini Tuhan dapat mengandalkan. Silahkan kalau kamu mau mencobai Ayub, silahkan. Tapi ketahuilah, Ayub adalah hambaku yang selalu memperhatikan
apa yang sudah aku pesan kepadanya. Dia adalah orang yang saleh dan jujur. Ya, dia tidak akan jatuh di dalam segala pencobaannya. Dia tidak akan gentar menghadapi segala masalah. Karena itu Tuhan dapat mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar-benar luar biasa. Ketika terjadi dalam kehidupan Ayub, berbagai masalah, berbagai cobaan terjadi, maka di dalam ayat yang ke-9 dituliskan, berkatalah istrinya kepada Ayub, masihkah kau bertekun ya dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di sini kita lihat kehidupan keluarga Ayub. Istrinya tidak tahan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Berbagai masalah terjadi. Semua hartanya habis, anaknya habis. Apa yang akan diharapkan? Dan Ayub pada akhirnya menderita sakit yang luar biasa. Sehingga istrinya pun tidak tahan melihat keadaan Ayub. Sehingga dia katakan, ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Bertekun dalam kesalehan adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Bertekun menghadapi segala masalah, dapat menahan diri dalam kesalehanmu, kata istri Ayub. Kamu sudah dalam keadaan seperti ini, apa yang kamu harapkan? Ya, kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau. Tapi di dalam ayat yang ke-10, Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mampu bertahan. Ayub mampu menghadapi cobaan dari luar maupun dari dalam, intern di dalam kehidupan keluarganya. Ini satu masalah yang menimpa Ayub yang secara bertubi-tubi. Manusia pada umumnya sudah tidak ada yang kuat untuk menghadapi masalah ini. Namun di dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa Ayub sepatah pun tidak akan mengutuki Tuhan, tidak akan berbuat sesuatu yang tidak benar, karena Ayub memiliki satu iman, satu percaya yang sungguh di dalam kehidupannya, hingga Ayub tetap bertekun. Dia tetap bertekun dan mampu bertekun karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Ayub. Secara manusia kita tidak mampu, tapi kalau kita membawa hidup kita dengan takut akan Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa yang menopang dalam kehidupannya. Kuasa Roh Kudus mampu memberi kekuatan. Kuasa Roh Kudus mampu memberikan ketaatan. Kuasa Roh Kudus mampu memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi dan datang di dalam hidup ini. Asal satu, kita tetap taat, tekun kepada Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Mari selanjutnya kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat Roh yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Oleh karena itu, sebuah ayat dalam firman Tuhan juga mengatakan, dalam kelemahanku kuasa Allah itu nyata. Dalam kelemahan kita, Roh itu membantu. Bagaimana seharusnya kita harus berdoa pada saat kita menghadapi kelemahan, pada saat kita menghadapi masalah yang begitu mencekam dalam kehidupan kita, seakan-akan kita sudah tidak mampu untuk berdoa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, Roh itu sendiri yang berdoa kepada Allah untuk segala keluhan-keluhan kita yang tak mampu kita ucapkan kepadanya. Di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu cinta kepada kita. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita tidak mampu, tapi Roh itu selalu menolong dan membantu kita. Yang penting bagi kita, kita takut akan Tuhan dan kita tetap bertekun di dalam doa. Bertekun adalah satu perbuatan yang tidak mudah kita lakukan. Tapi kalau kita memiliki iman yang teguh, kita memiliki takut akan Tuhan, kita mampu tetap bertekun menunggu jawaban Tuhan yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-31, di sini dituliskan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Cukup kita percaya dengan bertekun kepada Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Dan bahkan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita akan mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita tetap bertekun di dalam doa, bertekun menantikan jawaban Tuhan, dan bertekun dengan iman yang teguh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Cukup kita bertekun menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengharapan, dan bertekun untuk menanti janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang indah pada pagi hari ini sudah memberikan kekuatan bagi kita, sudah mengingatkan bagi kita agar kita tetap bertekun menanti janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.